Apa akibat atau efek buruk orang yang tubuhnya kekurangan cairan? Apakah itu kurang minum atau makanan yang dimakan kurang mengandung cairan? Tapi kalau cairannya kekurangan berat, maka Anda seperti kakek-kakek, ya. Tubuhnya dicupit gini, baliknya agak lama, tidak langsung set gitu, tapi pelan gini. Ini adalah diantara tanda kekurangan cairan yang berat, dehidrasi berat. Anda perlu segera ditangani oleh tenaga medis, tenaga kesehatan untuk mendapatkan pertolongan sehingga tidak berlanjut. Anda tidak bisa kalau dalam kondisi tidak sadar Anda memberikan minum, bahaya sekali. Sudah tidak sadar Anda kasih minum, Anda kasih suapi minum, ini nanti kesedak nanti masuk ke paru-paru. Ini bukan mengatasi masalah, malah menambah masalah bagi orang yang sedang kekurangan cairan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Saya berada di sungai, pinggir sungai, jembatan yang baru ini, baru saja dibuat ini, jembatan bambu. Ini bersama anak saya baru lihat jembatan. Nah, saya sekalian membuat video tentang kesehatan, yaitu tentang apa akibat atau efek buruk orang yang tubuhnya kekurangan cairan. Apakah itu kurang minum atau makanan yang dimakan kurang mengandung cairan. Karena banyak makanan yang juga mengandung cairan yang dapat untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Seperti kalau buah-buahan ya, ada semangka, ada nanas, kemudian mangga, kemudian juga sayuran berupa wortel, bayam, kangkung, dan sebagainya. Itu adalah makanan yang banyak mengandung cairan yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Nah, kalau kita minum juga itu sangat-sangat bermanfaat. Itu bahkan itu langsung berupa cairan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan membantu tubuh kita. Cairan sangat bermanfaat untuk membantu sirkulasi darah atau berjalannya darah ke seluruh sel-sel jaringan tubuh kita. Membantu melancarkan pencernaan kita. Kita makan, makanan itu dicerna oleh tubuh, masuk ke saluran pencernaan, usus, ya, dari usus besar, usus kecil, dan sebagainya. Itu adalah hal yang harus terjadi dalam tubuh kita dan sangat terbantu ketika cairan di dalam tubuh kita cukup. Kalau kurang maka akan terhambat, akan terjadi hal-hal yang akan kita sebutkan nanti. Termasuk pula cairan sangat berfungsi untuk istilahnya bantalan jaringan kita, bantalan lemak kita, atau juga untuk melumasi persendian di dalam tubuh kita. Ya, ini adalah manfaat cairan yang sangat banyak bagi tubuh kita, sangat penting untuk keperluan kesehatan tubuh kita. Nah, ketika seseorang kekurangan cairan, maka inilah yang disebut dengan dehidrasi, yaitu tubuh kekurangan cairan. Ada banyak dehidrasi, ada ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan, ya kita tidak begitu terasa ya, hanya kita tidak terpenuhi kebutuhan cairan saja, kita mungkin pusing-pusing sedikit atau rasa haus biasa, seperti kita bekerja, kita kurang minum misalnya. Tapi kita akan membahas yang perlu kita segera tangani, yaitu dehidrasi sedang dan berat, yaitu kondisi kekurangan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tanda-tandanya orang yang mengalami dehidrasi sedang adalah dia mengalami kehausan, ya, kemudian tenggorokan kering karena kurang cairan, maka saluran tenggorokan kita juga akan mengalami kekeringan. Kemudian akan mengalami juga pusing, ya, ketika cairannya tubuh kita kurang, yang untuk sirkulasi darah juga terganggu, kurang lancar jalannya darah dalam tubuh kita. Ini juga akan berdampak kepada pusing karena nutrisi yang ke otak berupa oksigen, berupa nutrisi atau vitamin dan mineral juga kurang tersuplai atau kurang teraliri otak kita dengan zat-zat gizi itu dengan baik. Maka ini juga menyebabkan kita sakit kepala. Kemudian juga mudah lelah, ngantukan atau mudah ngantuk. Kita kerja sedikit sudah capek, sudah rasanya itu aras-arasan atau badannya lemes gitu. Kemudian akibat lain adalah terjadinya sembelit atau buang air besar menjadi sukar, kotorannya terasa keras. Ini kalau berlangsung cukup lama ya. Kalau baru saja kekurangan cairan, kita merasa haus, pusing, giing-giing, kita susuli dengan minum yang banyak, maka itu akan hilang. Tapi kalau sudah berlangsung beberapa saat, bahkan mungkin 6 jam sampai 1 hari, kita kondisinya tubuh kita kurang cairan, maka kita untuk berak itu akan terasa berat, terasa atos keras.
sehingga ini akan berdampak kepada penyakit yang lain, misalnya terjadinya namanya hemoroid atau orang biasa bilang wasir atau ambeien. Termasuk pula kekurangan cairan adalah urin atau kencingnya menjadi pekat atau warnanya kuning tua begitu ya. Kuning tua, tidak kuning jernih tapi kuning rada teh gitu, hampir sama dengan teh, jadi kuningnya kuning tua. Kemudian juga frekuensi atau seringnya kencing kita menjadi berkurang. Kalau misalnya sehari kita biasa kencing 3 kali atau 5 kali, kita mungkin cuma 2 kali atau bahkan 1 kali atau maksimal 3 kali begitu. Ini adalah tanda-tanda diantara dehidrasi sedang. Nah, kalau dehidrasi sedang seperti tanda-tanda yang disebutkan tadi, maka Anda cukup diatasi sendiri dengan minum air yang banyak. Ya, segera minum 2 gelas ya. Gelas biasa itu yang 200 cc atau gelas besar ya. Anda penuhi, kalau sudah terasa penuh ya sudah. Nanti sebentar lagi minum lagi begitu. Prinsipnya adalah kita nanti ada hitung-hitungannya, kita penuhi tubuh kita setidaknya 30 cc ya, setidaknya ya, kali berat badan kita. Jadi berat badan kita misalnya gampangnya 50 kg, maka 30 kali 50 adalah 1500 cc alias 7,5 gelas kita cukup untuk minum air untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Setidaknya seperti itu. Kalau semakin haus tentu saja bisa ditambah. Kalau kerja kita semakin keras atau kita panasan, tentu kita harus menambah porsi dari yang seharusnya tadi. Nah, kemudian tanda yang kedua dari dehidrasi berat, yaitu kondisi kekurangan cairan yang berat yang harus segera ditangani oleh tenaga medis. Anda harus dibawa ke rumah sakit. Misalnya Anda sampai kehilangan kesadaran, ya, Anda pusing, geling-geling, bahkan bingung begitu, ya. Ini akan menyebabkan Anda kondisi berpikirnya, kerja otaknya berkurang. Ini pusing, geliang, bahkan mungkin tidak sadar, semaput. Ini diantara tanda kekurangan cairan berat. Kemudian denyut nadi yang cepat dan lemah, denyutnya cepat. Kemudian tekanan darah juga, kalau di tensi biasanya Anda 110/70 misalnya, Anda akan turun tensinya. Mungkin sistolnya atau atasnya di bawah 90, misalnya cuma 90 atau 80/50 begitu. Ini menunjukkan bahwa salah satu tanda Anda mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi berat. Kemudian dijunjung dengan tanda yang lain, misalnya adalah turgor yang jelek. Turgor itu elastisitas kulit. Jadi kulit Anda ketika dicubit begini, ya begini, ini kan harusnya langsung balik begitu. Khususnya di punggung tangan ini, di sini dicubit, coba Anda, atau di perut begitu kalau anak kecil atau bayi, atau Anda sendiri gini balik, segera balik, itu tanda kulit Anda bagus, tubuh tidak kekurangan cairan berat. Tapi kalau cairannya kekurangan berat, maka Anda seperti kakek-kakek, ya. Tubuhnya dicubit gini, baliknya agak lama, tidak langsung set gitu, tapi pelan gini. Ini adalah diantara tanda kekurangan cairan yang berat, dehidrasi berat. Anda perlu segera ditangani oleh tenaga medis, tenaga kesehatan untuk mendapatkan pertolongan sehingga tidak berlanjut. Ya, ini sangat berbahaya kalau kekurangan cairan yang berlebihan atau dehidrasi berat. Kemudian teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan cairan tersebut, kalau dehidrasi berat, ya, Anda tidak bisa kalau dalam kondisi tidak sadar Anda memberikan minum, bahaya sekali. Sudah tidak sadar, Anda kasih minum, Anda kasih suapi minum, ini nanti kesedak nanti masuk ke paru-paru. Ini bukan mengatasi masalah, malah menambah masalah bagi orang yang sedang kekurangan cairan tersebut. Di antara tanda kekurangan cairan yang lain adalah tubuhnya terasa panas, demam, atau hipertermi. Suhunya di atas 38 derajat Celcius ketika diukur dengan menggunakan termometer. Ini diantara kekurangan cairan yang berat, dehidrasi berat. Itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bahaya kekurangan cairan pada tubuh kita. Semoga bermanfaat bagi Anda teman-teman sekalian, sahabat nakes muda. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.